Sejarah menyebutkan, kedatangan Islam di Singapura berawal dari masuknya pedagang India ke Singapura melalui jalur pelabuhan. Di abad 19 itu, mereka tidak hanya berdagang, tapi juga menyebarkan agama Islam. Peninggalan sang pembawa Islam ke negeri Singa Putih ini yang masih tersisa adalah kawasan Kampung Glam yang masih berada di jantung Singapura. Kalau kita lihat dari segi sejarah, sememangnya ramai pendatang-pendatang daripada negeri Arab, India dan sebagainya datang ke Singapura melalui Kampung Glam. Memang begitu masyhur Kampung Glam dengan pendatang-pendatang yang berniaga, dan kita dapat lihat di sini tempat-tempatnya, nama-nama jalannya sendiri kita dapat lihat ada Muscat Street, ada Kandahar Street, ada Arab Street dan sebagainya, menunjukkan adanya pendatang-pendatang dari berbagai negara datang kemari. Kampung Glam sebuah kawasan yang sangat terkenal akan perkembangan dan penyebaran agama Islam. Bahkan kawasan ini sempat menjadi tempat transit bagi umat muslim yang akan berangkat ke Tanah Suci. Namun saat ini, Kampung Glam telah berubah wajah. Tidak ada lagi simbol-simbol Islam. Yang terlihat hanya berupa kawasan dagang dan wisata. Namun peninggalan sejarah harus tetap dipertahankan. Begitupun dengan keberadaan Kampung Glam. Museum Malay Heritage Center menceritakan kisah Kampung Glam tempo dulu. Museum Malay Heritage Center dibangun pada tahun 1840 oleh Sultan Ali Iskandar Shah dengan bangunan bergaya arsitektur Palladian. Malay Heritage Center menyimpan peninggalan-peninggalan kebudayaan Melayu, termasuk yang ada hubungannya dengan agama Islam. Bangunan berlantai 2 ini dulunya merupakan Istana Kampung Glam, yang masih ada hubungannya dengan Masjid Sultan. Perkembangan Islam di Kampung Glam tidak dapat dipisahkan dari keberadaan masyarakat Melayu. Sejak kedatangan Sir Stanford Thomas Raffles, Kampung Glam dijadikan pusat kerajaan Melayu baru. Dipimpin seorang sultan, Sultan Husain, seorang petinggi dari Kerajaan Islam Riau Lingga, Indonesia. Di masa kekuasaan Sultan Husain, Singapura mengalami masa keemasan dan modernitas. Terlebih ketika diadakannya perjanjian dagang yang dilakukan antara Sultan Husain dan Raffles pada tahun 1819. Kemajuan kawasan juga mempengaruhi kepada perkembangan Islam. Masjid Sultan salah satunya. Bukti lain adalah peninggalan literatur penerbitan Islam dan musyaf-musyaf kuno. Musyaf ataupun Quran banyak dibawa dari tanah Melayu Riau. Hal itu karena terhambatnya perkembangan Islam di Riau selama masa kekuasaan kolonial Belanda. Keberadaan dan kontribusi orang-orang Melayu bagi perkembangan Islam dan kemajuan Singapura memang tidak dapat dipungkiri lagi. Seperti kehadiran Zubir Said, ialah sang pencipta lagu kebangsaan Singapura. Kedatangan Zubir Said yang berdarah Minang ini sama seperti kedatangan bangsa lain ke wilayah Singapura.
menetap sementara di Kampung Glam untuk melanjutkan perjalanan hajinya ke Mekah.